banyak yang mendirikan bimbingan belajar calistung, tapi tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya berguguran di tengah jalan. Berikut ini adalah 5 langkah sukses agar bisnis bimbingan belajar calistung yang kalian dirikan diminati dan terus berkembang. Hai, selamat ketemu lagi di channel saya, Ide Bisnis. Dan bagi kalian yang ingin mendukung saya agar bisa rutin membuat video ide bisnis yang lain, caranya gampang sekali. Kalian cukup tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta jangan lupa like dan share agar teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang telah kalian dapatkan. Langkah yang pertama, atur mindset kalian. Mulai detik ini kalian adalah seorang pebisnis. Kalian akan melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pendidikan. Kalian akan mendirikan bisnis pendidikan, yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang bimbingan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi ini adalah kegiatan bisnis, bukan kegiatan sosial. Karena kegiatan bisnis maka harus berbayar. Masalah kemudian ada yang digratiskan karena ada pertimbangan tertentu. Misal untuk anak yatim, itu urusan yang lain. Namun secara umum kegiatan ini harus berbayar, harus menguntungkan, harus profit, harus menghasilkan uang. Prinsipnya adalah anak senang, orang tua murid senang, dan kalian sebagai pengelola juga harus senang, yaitu dengan mendapat keuntungan yang maksimal. Mindset berikutnya, karena kalian adalah seorang pebisnis, maka kalian harus memiliki mental mandiri, mental berdikari, tidak gampang mengeluh, dan juga pantang menyerah. Setiap ada permasalahan yang timbul terhadap bisnis bimbel calistung tersebut, kalian jangan panik. Temukan akar masalahnya, cari solusinya, kemudian benahi secara bertahap. Pebisnis itu tidak boleh cengeng, juga jangan baperan. Belajarlah dari permasalahan yang ada, ambil ibrohnya untuk kemajuan dan kesuksesan bisnis calistung kalian. Langkah yang kedua, siapkan metode pembelajarannya. Bisnis bimbingan belajar calistung adalah termasuk bisnis di bidang jasa. Yang dijual adalah jasa layanan pendidikan, yaitu sebuah jasa layanan pendidikan yang membantu anak-anak agar memiliki keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan juga keterampilan berhitung yang baik. Dalam memberikan layanan tersebut, peran metode pembelajaran menjadi sangat penting. Ketika kalian mampu memberikan metode yang mudah, asyik, dan menyenangkan, maka bimbel calistung kalian sangat berpotensi mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat. Semakin mudah, asyik, dan menyenangkan, maka anak-anak juga akan semakin betah, juga semakin senang, dan juga semakin cepat pinternya. Langkah yang ketiga, siapkan perlengkapan dan fasilitasnya. Berikutnya, kalian harus menyiapkan tempatnya, serta perlengkapan dan fasilitas pendukungnya. Tempat tidak harus mewah. Untuk memulai, saya sering menyarankan agar menggunakan tempat yang ada terlebih dahulu. Bisa dengan lesehan, yang penting anak-anak merasa nyaman. Tempat yang mendukung keakraban antara anak-anak dan guru sangat direkomendasikan, karena suasana keakraban bisa membuat pikiran jadi rileks. Anak yang saat belajar dalam keadaan rileks, potensi pinternya jauh lebih besar dibanding dengan anak-anak yang tegang saat belajar. Jadi, perhatikan tempat belajarnya, perhatikan juga proses pembelajarannya. Buat senyaman mungkin, buat serileks mungkin. Perpaduan tempat yang nyaman dan metode pembelajaran yang mudah, asyik, serta menyenangkan akan menjadi nilai lebih bagi bisnis bimbingan belajar calistung kalian.
yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon customer juga calon pelanggan kalian. Langkah yang keempat, lakukan promosi yang tepat. Kalian harus melakukan promosi agar bimbel calistung kalian dikenal oleh masyarakat. Sebagus apapun bimbel calistung yang kalian miliki, kalau tidak ada yang tahu, juga tidak ada yang akan daftar. Kalian bisa mempromosikan profil gurunya yang ramah. Kalian bisa mempromosikan metodenya yang mudah, asik, dan juga menyenangkan. Kalian bisa mempromosikan tempatnya yang nyaman. Barangkali tempatnya juga layak untuk foto-foto bagi orang tua yang sedang menunggu. Bagaimana caranya? Saran saya, lakukan semua jalur promosi yang ada, baik online maupun offline. Yang paling jadul, sebar brosur. Sebar brosur ke sekolah TK, sebar brosur ke sekolah SD. Kalian juga bisa melakukan promosi di acara arisan ibu-ibu PKK dan kegiatan ibu-ibu yang lain seperti acara Dharma Wanita. Promosi online bisa menggunakan media gratisan, bisa lewat status WA, bisa lewat status FB, bisa lewat status Instagram, dan yang lainnya. Lakukan secara berkala. Targetnya semua orang tua yang memiliki anak kecil di radius tertentu. Mereka harus mengetahui bimbingan belajar calistung kalian. Gunakan HP secara bijaksana dan bermanfaat. Dulu banyak orang pontang-panting cari uang. Sekarang zamannya sudah berubah. Saatnya posting cari uang. Langkah yang kelima, action. Ini adalah langkah yang terpenting dari langkah-langkah penting sebelumnya. Mindset yang benar sudah kalian miliki. Metode pembelajarannya juga sudah oke. Fasilitas juga sudah nyaman. Trik pemasaran dan promosi juga sudah dimiliki. Tapi kalau kalian tidak melakukannya, tidak segera action, maka hasilnya juga nol besar, alias omong doang. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus segera melakukan langkah-langkah tersebut. Evaluasi progresnya, benahi masalahnya, perbaiki bila ada kekeliruan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, bimbel calistung kalian akan diminati dan akan terus berkembang. Bahkan seandainya harus inden pun, masyarakat dengan sukarela melakukannya. Bila kalian mendapat manfaat dari video ini, silakan like dan bagikan video ini kepada teman kalian yang lain. Bagi kalian yang punya usul tema ide bisnis yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Selamat ketemu di channel ide bisnis berikutnya. Saatnya saya undur diri, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bye bye.